Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Nikmatul Lailiyah di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau ini merupakan Wakil Khatib Suriah PCNU Nganjuk sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Halim Miftahul Ula Ngelawak Kertosono. Nah, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Fahri atau kita akrab dengan Gus Atung. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat sekali, alhamdulillah. Sehat, semangat. Puasa ini banyak hujannya, akhirnya ini jadi semangat atau malah tambah ngantuk ini Gus? Mungkin dua-duanya. Jadi setiap sore, hampir setiap sore hujan ya? Yang di daerah saya belum nih, bahkan agak 3 hari belum hujan. Alhamdulillah, mungkin dengan ini kan kita bisa tambah semakin sabar. Oke, pahala baik. semakin banyak. Amin amin semoga. Ya. Baik para pemirsa dan juga Gus Atung, pada kali ini kita akan membahas mengenai tarbiyah pada remaja atau pendidikan tarbiyah pada remaja, khususnya di dalam pondok pesantren. Nah, ini yang mau saya kulik ini mengenai pondok kilat ini, Gus. Nah, pondok kilat ini kalau di lingkungan pondok pesantren setiap Ramadan kan pasti ada, nggih? Ada. Ya, ada. Nah, pondok kilat ini diperuntukkan untuk siapa saja sih, Gus? Terima kasih Mbak Nimah. Jadi di pondok manapun saya kira, termasuk di pondok saya, di pondok Ngelawak dan yang lainnya juga ada program pondok kilat. Kalau Ramadan kan kesempatan kita untuk bagaimana lebih fokus kepada pengajian kitab-kitab. Nah, untuk pondok kilat juga sama, kita fokus kepada bagaimana biasanya tabarukan. Jadi tidak kemudian kita pemahaman makna tapi kepada tabarukan kitab. Dan ini banyak di tempat saya juga ada. Ini hanya libur kemudian khusus selama kurang lebih sekitar 20 hari ke depan sampai katam beberapa kitab. Tadi ada beberapa qori yang mengajar kitab itu, membaca kitab. Ada beberapa. Juga diklasifikasi anak yang masih sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Kitabnya juga berbeda-beda. Ini yang katakan pondok kilat di pondok kami. Gitu. Kalau misalkan saya ikut pondok kilat nih Gus, kan saya kan sudah bukan lagi anak SLTP maupun SLTA nggih. Itu bisa nopo mboten? Bisa, bahkan kemarin sudah di-share oleh pengurus lewat IG dan terangnya, bahkan sudah ada share-nya, jadwalnya, kitab-kitabnya, sehingga memang kita kepingin agar pondok kilat ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya kepada santri. Siapapun orangnya, beragam umurnya juga sama, karena ngaji itu kan yang barokah, ngaji itu kan bagaimana ya, ibadah yang luar biasa ya tingkatannya itu. Maka kita tidak ingin membagi untuk santri tapi bagaimana masyarakat, karena kita melihat mungkin setiap hari masyarakat nggak bisa untuk setahun bahkan mungkin lebih 3 tahun untuk mondok karena ada kegiatannya, ada yang sekolah di masa. Maka sehingga pada momen-momen Ramadan ini kita buka. Bahkan di pondok yang lainnya ada pondok yang memang khusus kilat. Di Pare itu ada, di Kwagian mungkin ada kan itu ada pondok kilat. Di Tertek itu ada pondok kilat memang khusus kilat. Tadi setahun, bahkan mungkin bulan tertentu, bulan Ramadan, bulan Mulut, ini kok ada hanya 1 bulan. Itu memang untuk orang-orang yang lebih kepada mencari tabrukan dan sanad kitab. Sehingga dari pondok yang mana di mana-mana Lirboyo, kemudian mondok di Tertek, di Pare, ini tuh memang untuk sanad kitab. Sanadnya biar jelas ya. Betul. Barangkali kan kalau Gen Z ngajinya via YouTube. Ya, itu perlu niku. Iya. Tapi sanad itu perlu. Bagaimana agar pondok niku kita tetap yang menjadikan asas penting atau tradisi pondok itu jangan sampai dihilangkan. Kita tantangan besar. Apalagi ada AI ini, AI itu masya Allah, itu kan tantangan kita. Bagaimana jangan sampai seperti itu. AI itu nggak kita keniscayaan nggak bisa, tapi kita tetap al-mahfaz ala qadimus soleh, artinya mempertahankan tradisi yang bagus jangan sampai dihilangkan. Karena memang kalau kita lihat bersama bahwasanya
untuk pondok kilat ini kan ya gitu, orang-orang yang tidak mondok mungkin ya sebelumnya Iya, tidak betul. merasakan pondok itu ingin merasakan gimana sih ini mondok itu, sedangkan sudah expired mungkin ya. Betul, betul. Tapi kan belajar itu tidak memandang usia ya Betul, Mas ya. betul. Belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan sampai lahat, nggak ada berhentinya. Kita salah kaprah, salah terkaprah. Nanti kalau dilihat belajar itu hanya ketika di madrasah, di bangku sekolah itu keliru. Ketika sudah nikah, sudah keluarga, sudah nggak ada pun dia belajar baru. Kapanpun, saya sekarang juga tetap mutolaah. Sekarang mungkin yang saya juga lihat di YouTube Gus Baha, itu juga saya niati ngaji, sama tetap itu juga ngaji kita. Tuh, Mbak Ini Nima. Gus, Ya. kalau kita berbicara tentang pondok kilat, apakah ada mungkin peserta pondok kilat yang dari sepuh-sepuh Ya. Gus? Kan kita lihat ngomongin ya Gus, kalau saya lihat di masyarakat, ya bukannya saya mengejudge, bukan, tapi memang saya tahu sendiri bahwasanya di masyarakat itu kadang orang-orang sepuh Ya. mungkin itu belum terlalu belum terlalu tahu bagaimana sih tata cara sholat atau Ya. beribadah yang baik, lalu mungkin baca tulis Al-Qur'annya masih belum sempurna, sedangkan mereka sendiri mungkin kalau minta tolong di ustadz setempat malu Ya. atau mungkin merasa kurang. Ya. Nah, itu gimana? Sebelum ke sana Mbak Nima, nanti memang di Pondok Kilat, kebetulan di madrasah saya sama Ben itu ada Pondok Kilat kerjasama di anak-anak itu 3 hari kelas 7, 8, 9 kemarin. Ini masih terus, 3 hari kerjasama Alhamdulillah, dan itu dibagi setiap pribat. Ada di Pondok Anur, Al-Fatah, Al-Halim, Putra Putri, Fadlullah, Taula 3, itu juga. Jadi kita kerjasama dengan madrasah sanawiyah juga aliyah 3 hari. Ini kan juga kilat. Karena kilat ya 3 hari. Kalau yang pondok-pondok kilat itu kan paling tidak kan 20 hari atau 17, ini kan 3 hari. Nggak mungkin dong semua materi diberikan. Maka ada penekanan-penekanan bagaimana pembelajaran yang paling penting. Apa itu mungkin akidah, kemudian pembiasaan, dan kemudian Qur'annya. Ini yang kemarin ini masih berlangsung. Insya Allah besok itu kelas yang ke-7 dan berikutnya kelas 10 madrasah aliyah yang lawak. Terus untuk pondok kilat yang untuk usia-usia yang tadi yang lansia, memang di pondok kami belum ada, belum ada karena belum. Saya melihat begini, memang itu perlu dipikirkan. Kemarin juga di keluarga saya juga ada seperti itu, ada pemikiran untuk mendirikan pondok lansia, tapi ada di Kauman. Kakak saya itu ada karena sudah ada cikal bakalnya. Ada orang-orang yang sepuh yang di masjid itu kemudian belajar ngaji Quran terus pingin. Ini kok ada di beberapa yang memang perlu kita pikirkan. Yang kemarin ini yang baru yang di Kertosono MWJ mengadakan pondok lansia Mbak Nikma. Itu di Pondok Tegarum, di pondoknya Gus Musleh. Itu alhamdulillah sukses sekitar 7 hari atau 6 hari seminggu. Itu memang orang-orang yang memang pingin pondok karena mereka juga butuhkan seperti itu, tapi mungkin berbeda modelnya, caranya. Kalau yang sepuh itu mungkin lebih kepada bagaimana dia mendekatkan hatinya, nih butuh siraman dan pembiasaan. Kalau ngaji yang seperti kita anak muda nggak mungkin, sudah mungkin bahkan matanya sudah agak buram, untuk manjat nggak bisa, buram, tangannya juga sudah ubah-ubah. Nah maka untuk itu kan kita mungkin sholat jamaah, wiritan, kemudian dengan torikoh yang sederhana, kemudian wiritan untuk membaca Quran, ada tausiah yang mengena bagaimana untuk menyiapkan bakal ketika kita akan meninggal dunia. Itu yang paling penting. Ya di pondok-pondok itu sudah banyak sebetulnya. Yang saya tahu dulu di Tegalarun juga ada pondok-pondok sepuh karena torikoh. Bahaya Munawir itu ada kamar-kamarnya, ini kan dalam rangka itu. Yang di pondok-pondok seperti di Kencang juga ada. Kencang itu di Gus Nafi, di Gusmo, Gus Mahu itu ada pondok, bahkan itu memang ada bulanannya, ada situ ada berapa bulan, itu kan torikoh memang. Kita tahu torikoh itu memang seperti itu, namanya suluk. Pondok suluk seminggu, mungkin ada yang 1 bulan. Nanti ya pendidikannya, pengajarannya seperti itu, pembiasaan, terus lebih kepada
hati, pengayaan hati, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar, yang dan seterusnya itu. Berarti Betul. memang ada ya Gus ya untuk lansia semacam itu, Ada. tergantung nanti Ada. kerentek hatinya. Ya, ada. Gitu. Dan saya pikir memang pondok harus membuka seperti itu, kita buka pintu, karena pondok itu kan siapapun kita mulai mungkin, dan itu kan masyarakat. Jadi kita menerima, kita bisa, kita siap menyiapkan seperti harusnya karena pendidikan itu adalah milik siapa saja. Tarbiyah itu sampai kapanpun, nanti kita nggak bisa menolak ojonin gini, nggak bisa. Kita kan tugas kita mas'uliyah pesantren adalah tarbiyah, mendidik manusia, masyarakat agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan pentingnya seperti itu loh, orang-orang yang takut kepada Allah. Ini dari pendidikan adalah mencetak manusia yang takut, khosyah kepada Allah. Luar biasa sekali ya Gus ya, memang. Jadi tidak mengenal umur untuk belajar siapapun, dan di pesantren pun juga membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi siapapun yang ingin belajar di situ. Bahkan sudah ada kurikulumnya yang setahu di Departemen Agama juga sudah ada kurikulumnya untuk pendidikan lansia. Kemarin teman-teman yang di MBC itu sampai belajar di Jember nggak salah, ada memang sudah kolab dengan pemerintah di sini, Departemen Agama, bagaimana modelnya, rule-nya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, sudah ada. Tapi materinya sudah ada. Ini tinggal kita mungkin disesuaikan dengan pangsa pasarnya, masyarakatnya bagaimana. Itu yang paling penting, karena apalagi kalau di perkotaan mungkin Mbak ya. Kalau perkotaan sekarang kan banyak lansia yang sudah sepuh, anaknya masih sibuk, nggak ngerumat. Itu sebagaimana pensiunan. Apalagi ngajak kan terima kota pensiun ya. Ini kan perlu. Jadi bahkan mungkin sebagai informasi ya, di Masjid Jami itu ada pengajian Quran meskipun tidak pesantren. Karena pendidikan kan tidak monopoli pesantren. Jadi di Jami itu ada setiap hari Ahad nggak salah, ada ngaji Quran. Itu yang ngaji itu pensiunan dari pegawai negeri, dari Polri, banyak sekali. Dia dari nol mulai Iqra. Kemudian sudah kata Masya Allah senang luar biasa, sampai levelnya sudah tahsin, bukan hanya membaca Quran tapi sudah tahsin. Nah ini nanti perlu ada tidak lanjut, tidak hanya Quran tapi mungkin pemahaman Islam yang dasar, bagaimana sholatnya, syariahnya akidahnya juga bagaimana, tapi tingkat sederhana. Kemudian amaliyahnya, kemudian tasawufnya, itu kita masuk di situ. Itu yang paling penting. Tapi perlu mungkin bahkan perlu membuat program seperti itu. Perlu. Ini bagian dakwah atau bagaimana, lembaga dakwah mungkin kita cari lokasi bagaimana, karena nanti kalau kita tidak mengelola, nanti khawatir kita ada orang yang mengelola yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Itu yang paling penting. Karena itu juga salah satu upaya kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagus sekali. Oke, terima kasih Gus atas penjelasannya. Mungkin boleh kasih pesan-pesan nih untuk para pemirsa, monggo. Terima kasih para pemirsa. Alhamdulillah kita Ramadan ini kita terus semangat, maka bagaimanapun kita harus, karena Ramadan itu yang paling penting kan jihad nafsu, Pak Limah kan. Maka kita jihadlah, karena jihad perang yang besar ada jihad nafsu, menghadapi godaan nafsu, sehingga kita nanti mendapatkan barokah dan rahmatnya, termasuk manfaat fadilah Ramadan nanti. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Oke, terima kasih banyak sama-sama atas penjelasan dan juga wawasannya. Baik, itu tadi pemirsa. Jadi karena kita tahu bahwasanya tadi sudah dijelaskan panjang dan juga lebar mengenai Pondok Kilat itu ternyata tidak hanya untuk usia remaja saja, semua lini usia bisa untuk belajar, karena pada hakikatnya belajar itu tidak mengenal usia. Mari sama-sama kita belajar memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, terutama pada bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama menjadikan diri kita menjadi lebih baik dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik juga tentunya. Baik, terima kasih. Saya Nikmatullahilia bersama tim Media Center PCN Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.